Hello everyone, welcome to the channel of Mr. Andri. For today activity, we are going to discuss a material about structure, which is usually tested in the TOEFL paper test. Let's discuss. So I use a Longman introductory course for discussing the structure. You may take a look at the green one. The book has a cover which color is green. So let's just discuss together. Here, the first material that you can find is about subject and verb. Materi yang pertama, biasa dalam structure pada buku Longman ialah membahas tentang subject dan verb. Kenapa ini selalu menjadi pembahasan pertama di buku Longman yang hijau dan yang merah ya? Atau yang CBT yang warnanya telur asin, hijau telur asin. Karena pembahasan tentang subjek dan verb sangat bermanfaat ketika teman-teman mengerjakan tes TOEFL bagian structure. Apa manfaatnya? Teman-teman jadi tahu apa yang salah dalam kalimat yang diujikan. Karena kalau dalam structure itu kita harus mencari jawaban yang benar untuk melengkapi kalimatnya atau mencari kata yang salah. Bagaimana menentukan itu semua? Kita harus tahu apa subjeknya dan apa verbnya. Ya. Karena dalam satu kalimat, dalam simple sentence, kalimat yang simple itu minimal harus ada satu subjek, satu verb. Contoh, ini kalimatnya ya. I eat. Ini sudah kita bisa bilang sebagai sentence, sebagai kalimat. Kenapa? Karena sudah ada satu subjek dan satu verb. Apa subjeknya? I. Verbnya? It. Ya. Nah, ini sudah benar. Secara struktur ini sudah benar. Nah, kalau dalam tes TOEFL, nanti teman-teman akan menemukan, oh ini nggak ada subjeknya, ini nggak ada verbnya. Kita review sedikit-sedikit ya. Subjek ada apa aja? Ada subjek yang I, you, they, we, he, she, it. Nama orang, nama benda, ya. Itu subjek. Oke, langsung kita ke contoh soal yang pertama ya. Example 1. Blah 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 was ringing continuously for hours. Nah, kita lihat ya. Apakah ada subjeknya? Apakah ada verbnya? Was ringing. Apa ini was ringing? Subjek atau verb? Ada was itu to be. Ada verb ringing ya. Was ringing. Maka ini verb. Verb ing dalam bentuk past. Past continuous atau past progressive. Continuously. Ada huruf ly. ly. Setiap kata yang ada ly-nya itu sudah bisa kita sebut sebagai adverb. Continuously, carefully, quickly. Apa itu adverb? Keterangan, kata keterangan. Apa fungsinya? Ya, kata keterangan yang menerangkan kata kerja, menerangkan adjektif, gitu ya. Maka ini bukan subjek. For hours, selama berjam-jam, itu subjek bukan? Pelaku dalam kegiatan bukan? Bukan. Apa itu? Keterangan waktu. Apa itu subjek? Subjek ialah yang melakukan aktivitas dalam kalimatnya. Nah, aktivitasnya itu apa? Verb. Nah, dalam kalimat ini aktivitasnya apa tadi? Verbnya was ringing. Nah, siapa atau apa yang was ringing? Siapa atau apa yang berbunyi? Ada nggak pelakunya? Nggak ada, kosong ya. Maka kalimat ini membutuhkan subjek. Kita bahas ya. A. Loudly. Ada kata ly ya, jelas ya. Tadi saya sudah bilang ada kata ly itu adverb. Maka ini bukan subjek. Salah ya. B. In the morning. In the morning pada pagi hari. Jelas ya. Itu bukan subjek. Keterangan waktu. Yang C. The phone. Telepon. Bisa jadi subjek. Kita bahas lagi yang D ya. Kita harus melihat semua pilihan. Jangan hanya
terfokus, oh ini benar subjek, langsung aja pilih. Jangan, harus melihat semua pilihan jawaban. Yang D, the bells, bisa juga sebagai subjek. Jadi kita punya dua pilihan, C dan D. Sekarang kita balik ke kalimatnya. Pada kalimatnya, sesudah kalimat rumpangnya ada kata was ringing. Was adalah to be. To be dalam bentuk past. Biasa digunakan untuk subjek yang singular atau subjek yang hanya berjumlah satu. Sekarang kita lihat ya. C dan D, mana subjek yang hanya berjumlah satu? Yes, jawabannya adalah C, the phone. Ya, dia tidak ada huruf S-nya, teleponnya hanya the phone. Berbeda dengan the bells, ada huruf S-nya. Asal katanya adalah the bell. Maka jawabannya adalah C, the phone. The phone was ringing continuously for hours. Dalam mengerjakan soal structure, harus dipertanyakan kenapa jawabannya itu ya, agar semakin yakin. Kenapa jawabannya C? Karena kalimatnya membutuhkan subjek. Kenapa membutuhkan subjek? Kalimatnya tidak ada subjek, hanya ada verbnya saja. Apa verbnya? Was ringing. Jadi kalimatnya membutuhkan subjek. Terus kenapa C, Bondi? Karena kalimat ini menggunakan to be was. Yang mana to be was itu digunakan untuk kalimat yang subjeknya singular, the phone. Kalau the bells itu plural, lebih dari satu. Jawabannya C. Hopefully it's quite clear for you all. Let's discuss the next question. Example 2. Newspapers, blah blah blah, every morning and every evening. Kita lihat ya. Kalimatnya memiliki subjek, kalimatnya memiliki verb atau tidak ya. Newspapers bisa jadi subjek. Blah blah blah, every morning and every evening. Itu menunjukkan waktu ya. Setiap pagi dan setiap sore menjelang malam. Ya. Berarti kalimat ini membutuhkan yes, verb, karena sudah memiliki subjek. A, jawaban yang A, delivery. Ada kata berakhiran RY ya. Delivery itu adjektifnya, verbnya deliver, mengirimkan ya. Yang B, are delivered. Bisa are delivered, kata kerja bentuk pasif ya. Ada to be, diikuti kata kerja berbentuk 3, bermakna di, jadinya dikirimkan. Bisa ya, kita simpan jawaban yang B. C, on time, tepat waktu. Ini bukan verb, jelas, terangan waktu ya. Regularly, yang D. Ingat, ada huruf ly-nya, ada huruf ly-nya. Maka ini adalah adverb, bukan kata kerja. Maka A, C, dan D salah. Maka jawabannya adalah B, are delivered. Nah, kalau masih punya waktu, jangan langsung yakin aja. Pertanyakan lagi, apakah betul jawabannya B? Kita lihat ya. Newspapers, subjeknya singular atau plural? Yes, plural. Kenapa? Ada huruf S-nya, newspapers. Nah, ini pakai to be-nya are. Betul salah? Betul, karena subjeknya plural, ada huruf S-nya. Maka to be-nya memakai are. Newspapers are delivered every morning and every evening. Very good. Terakhir ya. Contoh terakhir. The plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. Nah, kita lihat ya, ada subjeknya atau ada verbnya? The plane, pesawat, bisa menjadi subjeknya. Bla 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 landing. Nah, landing ini verb ing. Nah, ingat, dalam kalimat boleh memakai verb ing apabila sebelum kata kerja ing-nya ini ada to be-nya. Kalau tidak ada to be-nya, dia bukan verbnya. Ya. Ini bisa jadi verb kalau ada to be-nya sebelumnya ya. At the airport, keterangan 4. In 5 minutes,
dalam 5 menit. Keterangan waktu. Jadi anggap aja nggak ada ya. At the airport in 5 minutes, coret aja, anggap tidak ada. Maka kalimatnya hanya tinggal the plane bla 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 landing. Ini membutuhkan verb ya. Kita lihat, cari yang ada to be-nya. Kalau ini verb ing. A, it is. Wah, ini ada to be-nya nih, betul. Tapi ada kata it. It itu subjek atau bukan? Ya, subjek. Untuk pengganti singular dari hewan, tanaman, dan benda. Maka kalau kita pakai yang A, double subject. Udah pakai the plane, ada it juga. Salah ya, yang A. B, it really is. Sama nih, hanya tambahan really aja. Ada it dan is-nya. Ada kata it, salah ya, karena double subject. C, is descending. Nah, ini udah betul nih, ada to be-nya. Yes, boleh. The plane is landing. Tapi ada descending-nya. Jadi double verb ing-nya. Nggak boleh dia bersamaan. Ya, harus dipisahkan nanti dengan konektor. Nah, tapi ini kan nggak ada konektornya, langsung the plane is descending landing. Double verb. Lanjut yang di will be. Nah, ini future will-nya ada to be-nya be ya. The plane will be landing at the airport in 5 minutes. Cocok. Betul, jawabannya adalah D. Kenapa? Ada will diikuti be, to be-nya. Makanya jawabannya adalah D. Kenapa jawabannya D? Karena kalimat ini membutuhkan to be karena sudah memiliki verb ing. Maka jawabannya will be D. Oke. Sekian pembahasan tentang subjek dan verb. Silakan teman-teman lanjut ke latihan soalnya di bukunya ada. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Thank you, see you, and have a good day.